Kami berikan gembira kepada Ibrahim. Dengan apa dia? Bihulamin halim. Nanti bakal ada seorang hulam. Hulam itu berarti anak yang belum dinamakan. Kalau seandainya perempuan jariah, kalau laki-laki hulam. Maka sudah diberitakan di dalam Al-Quran bahwa nanti bakal Ibrahim mendapatkan seorang putra ataupun anak laki-laki. Itulah nanti yang diberi nama Ismail. Isma artinya didengar, Il artinya Tuhan. Tuhan mendengar doa Nabi Ibrahim. Satu hari Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah berikan anak bihulamin halim, anak yang halim. Yang halim itu apa? Yang halim itu setingkat lebih tinggi daripada saleh. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh, tapi diberikan Allah anak yang halim. Halim itu ada 3 karakteristik sifat pada anak tersebut. Yang pertama cerdas, yang kedua takwa, dan yang ketiga sopan dan sabar. Inilah yang dimiliki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kelak menjadi nabi, berarti cerita pada sejarah kenabian dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah yang hadir secintanya dengan Allah. Kita kilas ulang sebelum Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan. Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahunnya itu menyembelih hewan sembelihan. Sampai mungkin kalau seandainya kita mendengar berapa banyaknya Nabi Allah Ibrahim menyembelih hewan sembelihannya, mungkin kita bisa tercengang. Berapa ekor dia? 1000 ekor kambing atau domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta setiap tahunnya disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan para jemaah yang berhadir, kalau kita konversikan saja ke nilai mata rupiah kali ini, ke nilai mata rupiah, kalau seandainya 1000 ekor kambing atau 1000 ekor domba, kita ambil dulu kalau seandainya di kota Tebing Tinggi ini harga dari satu domba 2 juta rupiah. Ayo anak, ayo, hayya, ta'al, mari kita selesaikan ibadah ini, duhai anakku. Jika seandainya berlama-lama ibu dan anak dibiarkan berpelukan, mungkin jadi nanti peristiwa korban ini tidak bisa untuk dilakukan. Itulah dalam hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ditanya si anak ini tadi. Menurut riwayat katanya sampai di ujung halaman rumah. Dalam kitab Akhlaqul Ibadah karangan Syekh Umar Ahmad Al-Barani. Sampailah anak ini di penghujung dari halaman rumah, dikejar kembali oleh ibunya yaitu Siti Hajar. Dikejar kembali, dipeluknya anak itu, dipeluknya Nabi Allah Ismail, diciuminya Nabi Ismail dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Seolah-olah itu adalah ciuman perpisahan seorang umat terhadap anaknya. Seolah-olah hati emak mengatakan, wahai anakku, bakal takkan kulihat wajah tampan dan rupawannya engkau. Engkau bakal disembelih oleh ayahmu atas dasar perintah dari Allah. Wahai anakku, inilah ciuman emak yang terakhir kalinya. Diciumi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tapi Nabi Ismail belum bertanya, kenapa rupanya yang terjadi sebenarnya. Belum bertanya Nabi Allah Ismail. Pada akhirnya kemudian ditarik kembali oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi mata Nabi Ismail masih melihat emaknya ke arah ke belakang, masih dilihatnya. Dilihatnya emaknya sambil bercucuran air mata melepas mereka. Lalu apa dikatakan Nabi Ibrahim? Duhai anakku, luruskan pandanganmu ke depan, jangan kau lihat lagi ke belakang. Kalau tidak, tak bisa kita menyelesaikan ibadah ini. Lalu bertanyalah Nabi Allah Ismail, perintah apa, ibadah apa duhai ayah yang mau kita lakukan? Baru diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Qala ya bunayya, duhai anakku, kata Nabi Allah Ibrahim, inni ara fil manam, ayah bermimpi nak, bermimpi 3 malam berturut-turut dalam tidur ayah. Anni adbahuka, ayah disuruh untuk menyembelih duhai anakku. Fandur mada tara, bagaimana menurutmu duhai anakku? Lihat apa jawaban anak yang halim, bukan anak yang soleh, tapi anak yang halim. Dalam riwayat dikisahkan tidak berpikir sedikit pun Nabi Ismail untuk menjawabnya. Lalu apa? Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ya abati fa'al, duhai ayahku sayang, ma tu'mar, lakukanlah duhai ayah, lakukan kalau itu seandainya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan nanti ayah menemui aku di surga sana menjadi golongan orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini anak yang soleh, anak yang halim, tidak berpikir menjawab bahwa dirinya ini disembelih oleh ayahnya. Lalu para jemaah berhadir kita cerita ini dilakukan dalam proses penghormatan. Dalam kitab Akhlaqul Ibadah karangan Syekh Umar bin Ahmad Al-Barani ada 3 permintaan Nabi Allah Ismail kepada ayahnya. Tapi yang satu tidak itu permintaan. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ismail? Dibukakan baju yang paling cantik itu, baju jubahnya yang paling cantik
sakit itu apa? Dilempitnya dengan bagus, lalu diserahkannya kepada ayah. Apa kata Nabi Allah Ismail? Duhai ayah, titip salam untuk emakku. Bahasa kita seperti ini, titip salam untuk emak. Baju ini untuk apa duhai anakku? Kata Nabi Ibrahim sambil bercucuran air mata. Baju ini titip salam untuk emak. Jika seandainya nanti emak rindu dengan aku duhai ayah, bisa peluk dan cium bajuku ini duhai ayah. Makanya sebelum ada video call pada zaman sekarang, kalau seandainya orang tua dulu jauh dari anaknya, cukuplah bajunya sebagai pengobat hati rindu terhadap anaknya. Baju penyair dicium untuk mengobati rasa rindu terhadap anak. Itulah yang dikatakan Nabi Allah Ismail. Kemudian permintaan yang pertama apa ya? Permintaan pertama Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim, duhai ayah, pisaumu akan bersarang di tenggorokanku duhai ayah. Pastilah sakit yang kurasakan ayah. Minta tolong aku ayah, tajamkanlah pisaumu duhai ayah, tajamkan pisaumu. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ini udah tajam nak, lebih tajamkan ayah, supaya mengurangi sedikit rasa sakit di tenggorokanku. Maka sudah sampai sekarang, sebelum menyembelih hewan kurban, tajamkan pisaunya, jangan menyiksa hewan mana yang disembelih. Jangan yang sesuai dengan Allah. Diasahlah pisau ini oleh Nabi Allah Ibrahim sambil bercucuran air mata. Dalam riwayat dikatakan seandainya Nabi Ibrahim tak ada air untuk mengasah pisau, niscaya cukuplah air matanya sebagai pengganti air. Saking derasnya air mata itu bercucuran karena ingin menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Para jamaah berakhir yang saya cintai hanya karena Allah. Permintaan yang kedua, tadinya Nabi Allah Ismail itu sudah diikat. Nabi Allah Ismail itu tadinya sudah diikat tangannya. Tapi ikatan seorang ayah dengan anaknya tentulah longgar dan tidak kuat. Lalu apa permintaan Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada ayahnya? Duhai ayah, kencangkanlah ikatan tangan dan kakiku duhai ayah. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Kenapa duhai anakku? Nanti pada waktu engkau menyembelihku, terasa sakit di tenggorokanku, terbuka ikatanmu, terpegangku pedangmu, terpegangku pisaumu, tak jadi kau melanjutkan sembelihanmu ayah. Kencangkanlah ikatan tangan dan kakiku. Sambil menangis Nabi Allah Ibrahim dikencangkannya kembali ikatan tangan dan ikatan kaki anak. Maka sudah sampai sekarang ketika hewan sembelihan ini disembelih harus diikat kakinya. Bahkan unta bisa disembelih dalam keadaan berdiri dengan keempat kakinya. Saking sunnahnya ditekuk kaki kirinya yang depan sebagai sunnah Nabi Allah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, permintaan ketika sudah dibaringkan, sudah ingin disembelih. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi Allah Ismail dibaringkan, lalu dia melihat ke atas. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada ayah? Udah mau disembelih. Duhai ayah, tunggu dulu, jangan kau sembelih aku duhai ayah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Kenapa duhai anakku? Aku melihat seluruh malaikat di atas sana menyaksikan peristiwa ini duhai ayah. Lalu kenapa nak? Jangan dikira malaikat aku takut terhadap peristiwa ini ayah. Bukalah ikatan tangan dan kakiku duhai ayah. Lalu apa kata Nabi Allah Ibrahim? Jadi bagaimana kau menahankan rasa sakit ini duhai anakku? Biarlah ku genggam erat-erat kedua tanganku untuk menahankan rasa sakit ini duhai ayah. Bukalah ikatan tangan dan kakiku. Dibukalah ikatan tangan dan kaki ini duhai para jamaah berhati. Maka sunnah sampai sekarang ketika hewan disembelih, jangan biarkan mati dalam keadaan terikat. Buka ikatan kakinya supaya ikhlas hati kita. Hewan itu menghadap kepada Allah dan memberikan barokah kepada kita berkorban. Lalu dalam hati Nabi Allah Ibrahim sudah habis kan? Permintaan ini sudah selesai. Disembelihlah Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim sudah bercucuran air mata disembelih anak-anaknya. Ketika itu menyembur darah yang segar, Ibrahim memejamkan matanya tak sanggup melihat anaknya. Dia pikir dalam hati sudah berakhirlah anakku ya Allah, sudah mengorbankan atas dasar perintahmu ya Allah. Rupanya Allah menggantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas dan domba yang sehat. Seekor kibas yang sehat, seekor domba yang gemuk. Digantikan Nabi Allah Ismail. Dulu di samping ayahnya dengan tersenyum manis. Maka para jamaah berhadir. Apa yang dilakukan para malaikat atas peristiwa ini? Apa yang dilakukan para malaikat atas peristiwa ini? Ada 3 makhluk yang diuji. Ada 3 orang yang diuji. Siapa dia? Pertama Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua siapa? Yaitu istrinya Siti Hajar. Yang ketiga Nabi Allah Ismail. Untuk peristiwa ini dalam 3 makhluk berbagi. Maka
Maka apa jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Aku sudah digantikan dengan seekor kibas yang gemuk dan sehat. Bersyukur aku kepada Allah. Apa jawaban Nabi Ismail? Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai bentuk rasa syukur Nabi Allah Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat inilah yang terangkum menjadi satu. Itulah yang kita sebut dengan namanya kalimat takbiran. 2 kali dalam setahun dikumandangkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bentuk keberhasilan dari seorang hamba atas pujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kesimpulan dari para jamaah hadis, mari bersama-sama kita berkorban jika seandainya ada rezeki, luasan rezeki yang diberikan Allah. Berkorban di hari raya Idul Adha atau hari raya Haji. Jika seandainya tidak di bulan ini pun kita bisa berinfak di jalan agama Allah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Salah satu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah ciri-cirinya, orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan agama Allah, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, dalam keadaan susah ataupun senang. Sesuai dengan kondisi ini, maka tidak menunggu harus kaya kalau kita mau berinfak di jalan agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai motivasi. Mudah-mudahan kita gemar untuk beribadah yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aku lupa dan astaghfiru wa atubu wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi a'yana wa qarrara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anhum al-khulafa' ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Rezeki anak soleh, dapat basor. Idul Fitri kemarin nggak ada makan basor di rumah Palek Nonom. Alhamdulillah rezeki anak soleh hari ini disediakan basor sama Palek. Masya Allah. Semoga menjadi ladang pahala bagi Palek Nono sekeluarga, Bu Ati, dan yang bertambah rezekinya. Insya Allah. Tahun yang akan datang beribadah di menunaikan ibadah haji ya. Alhamdulillah mengikuti Bule Ati. Bule Ati kan udah Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang makan menjadi
darah daging yang membawa kesehatan, bisa beribadah kepada Allah. Amin. Menjadi hamba Allah yang halimah, solehah, soleh dan solehah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami makan dulu ya. Ini gulai basornya nih jarang didapat nih, di mana-mana nggak ada. Kenapa apa? Karena pertama mahal. Iya. Yang kedua Jarang ada. susah masaknya. Harus sabar. Alhamdulillah. Kami makan dulu ya. Assalamualaikum. Nih, langsung nih. Nambah Pak? Belum. Bapaknya porsi banyak. Kakak, pandi-pandi sana nak ya, bawa diri ya, sama kawan-kawan ya. Bapak Ibu beserta kurban berkenan untuk mengambil kurban.
hidup yang sepi, plus